Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Perkenalkan, saya Marwah Triati MPD, salah satu peserta PKDP tahun 2026. Saya merupakan dosen pengampu mata kuliah perkembangan fisik motorik anak usia dini dari Fakultas Tarbiyah Prodi PIAUD dari Institut Agama Islam Kerakyaan Santang Kabupaten Karawang. Saya akan memperlihatkan bagaimana perkuliahan terkait pembelajaran perkembangan fisik motorik untuk anak usia dini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Luar biasa. Namun sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, mari kita buka pertemuan ini dengan baca doa bersama-sama. Berdoa dipersilakan. Oke teman-teman, coba lihat siapa hari ini yang hadir di pertemuan yang keempat ini. Gabriel. Ada yang tahu Gabriel kenapa nggak masuk? Sakit. Mari kita doakan semoga Gabriel lekas sembuh dan bisa membersamai kita bersama-sama untuk melakukan sesi tatap muka dalam perguruan kita. Namun teman-teman jangan lupa silakan untuk absen olehnya dulu diisi ya. Oke, sudah? Terima kasih. Baik teman-teman, sebelum kita membahas pokok bahasan hari ini, kita review dulu materi yang kemarin. Kemarin kita pertemuan ketiga itu membahas tentang apa ya? Ada yang ingat? Apa coba Teh? Tentang teori perkembangan motorik menurut para ahli. Iya, tepuk tangan dong. Teman-teman, di pertemuan keempat hari ini kita akan membahas kelanjutan materi kemarin ya. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan karakteristik perkembangan fisik motorik anak usia dini. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini diharapkan nanti kalian setelah materi ini selesai, kalian sebagai mahasiswa mampu untuk menganalisis karakteristik perkembangan fisik motorik anak usia dini, meliputi motorik kasar, kemudian motorik halus, berdasarkan tahapan usianya. Dan kemudian teman-teman mampu untuk mengidentifikasikan indikator pencapaian perkembangannya, sehingga nanti teman-teman mampu untuk menentukan terkait stimulasi dan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan tumbuh dari si anak tersebut. Begitu teman-teman, oke? Oke teman-teman, boleh lihat slide-nya. Kita masuk pada pembahasan terkait karakteristik perkembangan fisik motorik itu berdasarkan usia. Yang kita bahas yaitu untuk usia 3-4 tahun. Baik teman-teman, perkembangan fisik motorik ini merupakan salah satu aspek yang penting dalam perkembangan anak usia dini. Kalau berbicara dengan perkembangan fisik motorik itu, kita akan membahas terkait dengan 3 hal teman-teman. Pertumbuhan tubuh, kemudian perkembangan otot, kemudian juga ada tulang saraf, serta kemampuan dalam mengendalikan gerakan tubuhnya. Nah, di dalam perkembangan fisik motorik itu ada 2 aspek utama, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Nah, kedua aspek ini saling berkembang secara bertahap sesuai dengan usia dan kematangan sistem saraf dari anak tersebut. Kalau motorik kasar itu merupakan kemampuan dalam menggunakan bagian-bagian tubuh besar, melibatkan otot-otot besar untuk bergerak, menjaga keseimbangan tubuh. Contohnya berlari, melompat, kemudian menendang bola, dan juga menjaga keseimbangan. Namun kalau motorik halus, itu kemampuan anak dalam menggunakan otot-otot yang kecil, terutama bagian tangan dan bagian jari. Contohnya memegang pensil, kemudian menggambar, menggunting, menempel, dan meronce manik-manik. Kita lanjut nih teman-teman untuk pembahasan terkait dengan
karakteristik perkembangan fisik. Nah, karakteristik perkembangan fisik untuk anak usia dini itu ciri-cirinya ya, yang pertama yaitu pertumbuhan itu akan berlangsung dengan cepat. Nah, ini akan terlihat secara fisik, di mana tumbuh tinggi si anak itu akan cepat ya. Kemudian juga berat badannya, kemudian lingkar kepalanya, kemudian otot-otot besar itu akan berkembang dengan terlebih dulu. Nah, anak lebih mudah dalam melakukan gerakan yang melibatkan otot besar. Kemudian sistem saraf yang semakin matang. Karena apa? Saraf itu merupakan satu sistem kontrol yang nanti akan menggerakkan otot-otot tersebut untuk melakukan segala aktivitas. Kemudian aktif bergerak, kemudian koordinasi tubuh semakin baik. Juga meruncing, namun masih ukurannya yang besar, meruncing. Kemudian sangat aktif bergerak dan senang mengeksplorasi, mampu untuk berjalan dan berlari lebih stabil ya, sudah tidak jatuh-jatuh lagi. Kemudian mampu melompat dengan 2 kaki. Kemudian setelah kalian tahu tadi bagaimana proses perkembangan fisik motorik anak berikut dengan tahapannya dan karakteristiknya. Nah, sekarang saya pengen tahu nih teman-teman, bagaimana sih seorang pendidik, khususnya pendidik anak usia dini, guru-guru PAUD ini, setelah lihat tahapan-tahapan tadi, apa yang perlu dilakukan untuk memberikan stimulasi yang tepat bagi anak usia dini? Oke, Ibu kasih waktu berapa kira-kira? 10 menit untuk diskusi, cukup ya? Cukup. Untuk berdiskusi, teman-teman, untuk membahas apa sih yang harus dilakukan oleh seorang guru untuk memaksimalkan perkembangan fisik motorik anak tersebut. Diskusi ini yang terakhir ya. Apakah dalam diskusi tadi ini ada? Coba yang untuk motorik kasar, benarkah sesuai dengan hasil diskusi tadi? Ada. Untuk yang motorik halus? Ada. Dan juga untuk prinsip stimulasinya harus bagaimana seorang guru? Apakah tadi di diskusi teman-teman ada? Ada. Berarti teman-teman sudah cukup memahami bagaimana kewajiban seorang guru PAUD dalam menstimulasi secara tepat ya perkembangan fisik motorik anak sesuai dengan tahapan usia anak, dengan mengetahui apa karakteristik tadi. Begitu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman belajar semuanya. W untuk kamu, untuk aku, untuk kita semua. Baik teman-teman, sebelum kita tutup pada sesi pertemuan kali ini sebagai evaluasi, teman-teman mengerjakan quiz dulu ya. Boleh scan ini barcode-nya dulu. Nah, oke? Siap. Coba sudah masuk semuanya belum? Kalau sudah akan kita mulai ya. Oke, siap ya, kita mulai ya. 1, 2, 3, go! Silahkan kerjakan.
Oke, baik. Setelah tadi kalian mendengarkan materi, kemudian sebagai evaluasi teman-teman juga mengerjakan kuis ya. Nah, sekarang Ibu pengen tanya nih, apa yang kalian temukan untuk pembelajaran sesi hari ini? Pengetahuan apa yang bisa kalian ambil untuk sesi hari ini? Siapa yang menjawab? Saya Bu. Tanya apa? Bahwa tahapan motorik anak itu harus sesuai dengan tahapan perkembangan anak, dan kita sebagai pendidik harus memberikan stimulus yang tepat gitu. Tepat sesuai apa? Sesuai Sesuai tahapannya ya, perkembangan anak. sesuai usia anak. Beri lepas dulu dong. Baik teman-teman, kita sampai pada kesimpulan topik bahasan di materi kali ini. Kesimpulannya bahwa perkembangan fisik motorik itu ada 3 hal. Perkembangan fisik, perkembangan motorik kasar, dan perkembangan motorik halus. Di mana perkembangan ini akan seiring sejalan dari gerakan yang sederhana menuju yang kompleks. Kemudian teman-teman, kesimpulan hari ini juga bahwa dengan pemahaman terkait dengan karakteristik tahapan perkembangan fisik motorik itu menjadi landasan teman-teman nanti jika mengajar itu harus sesuai dengan tahapan usianya dalam memberikan stimulasi, sehingga teman-teman memberikan stimulasinya secara tepat. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya. Hari ini kita sangat luar biasa pertemuan hari ini, dan jangan lupa kita akan bertemu di minggu depan. Dan minggu depan itu akan membahas lanjutan dari materi ini, yaitu bagaimana nanti teman-teman mempraktekkan kegiatan simulasi terkait perkembangan fisik motorik. Nah, nanti teman-teman boleh membawa studi kasus di lembaganya masing-masing ya, seperti yang sudah pernah kita lakukan, pengalaman ketika teman-teman mengajar tempat masing-masing. Kemudian juga kalau ada media yang ada boleh besok dibawa. Begitu paham? Terima kasih. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadirannya. Yang penting tetap semangat ya untuk tetap masuk kuliah sesuai dengan kesepakatan kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.